people, teman-teman semuanya. Hmm, Udah lama nih kita nggak buat podcast ya, Pak, ya? iya, Oke, sekarang, mau balik lagi sama aku nih. Mungkin yang udah lupa, aku mungkin kenalan lagi kali ya. Nama aku, Deris, teman-teman dari Marketing and Logos dan, hari ini di tanggal berapa nih? Tanggal 12 ya? Bulan 5 kita akan ada podcast lagi nih, karena kan udah lama juga. Mungkin teman-teman juga, udah kangen nih sama Logos, podcast Logos, gitu. Nah, hmm, setiap podcast ini aku nggak pernah sendiri teman-teman, aku bareng sama narasumber yang emang udah terpercaya, yang emang udah ahli dalam bidang, IT yang dan sekarang ini aku bersama Bapak Sagi Arsyad nih. Halo Pak Sagi. ya halo, Oke, gimana nih Pak kabarnya nih Pak? baik baik, Alhamdulillah ya Pak. ya. Oke, nah Pak Sagi ini, sekarang kesibukannya apa aja nih Pak? Sekarang kesibukannya ya begitu lagi ada proyek-proyek untuk pekerjaan Mhm. yang, Power Platform, kemudian juga Microsoft 365 dan seterusnya, gitu. Oke, jadi Pak Sagi ini super duper sibuk teman-teman. Nah Pak Sagi ini ada, menjabat sebagai MVP ya Pak ya di Logos ya Pak? Yes, enggak, Mhm. MVP itu adalah title dari Microsoft untuk orang-orang yang memang aktif di komunitas Mhm. dan berkontribusi terhadap komunitas dan jadi MVP-nya di Microsoft untuk kategori Microsoft 365 Apps and Service, gitu. Oke, berarti one and only nih Pak? Untuk sekarang yang pertama dan yang satu-satunya sih di Indonesia. Oke, nah keren nggak tuh teman-teman, pas lagi ini Mhm, satu-satunya di Indonesia di bagian VP ya Pak, di bagian iya, 365. Oke, nah berhubung pas lagi ini emang ahlinya itu dalam bidang Power Platform ya Pak, jadi mhm, kita, akan bahas mengenai Power Platform nih teman-teman. Dengan tema adalah, eee, Accelerate your Business with Power Platform. Jadi, bagaimana bisnis itu bisa lebih cepat, lebih mudah ya Pak ya, mmm, dalam, dunia kerja. Gitu. Tapi oke. jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share ke teman-teman kalian. Betul nggak, Pak? Iya, betul betul, Betul, karena mhm, semakin banyak yang nonton, semakin banyak juga kita bikin konten, semakin semangat. Oke, nah karena kita udah pembukaan nih, Pak, ya, udah salam sapa gitu kan. Nah kalau, mhm, kita langsung mulai aja nih, Pak, ke topik ya, Pak. oke, Oke, nah, yang pertama itu, Pak, dari beberapa yang udah saya, dengar gitu ya dari, mhm. customer gitu, ada yang nanya, "Power Platform itu seperti apa sih, Pak, secara generalnya?" Gitu. Mungkin ada yang belum paham, ada yang belum pakai gitu. Jadi, Power Platform itu adalah kumpulan apa ya, tools ya, yang kita bisa nganggap sebagai Microsoft 365 itu sebagai platform untuk bagaimana kita bekerja sehari-hari. Tapi kan kita juga pengen ada sesuatu yang custom atau yang bisa dibentuk sesuai dengan pekerjaan kita, ya. Misalnya seperti apa, pekerjaan kita sehari-hari berkenaan dengan mengolah invoice, Mhm. pekerjaan kita sehari-hari mengenai mengolah order. Nah, tentunya kita ada satu hal yang kita, eee, mau buat ya, yang kita mau otomatisasi atau kita mau, apa namanya, buat visualisasi terhadap data-data kita. Nah, itu bisa menggunakan Power Platform itu sendiri, gitu. Oke, jadi kita bisa custom ya, Pak? Bisa kita Custom dalam custom hal itu gitu seperti ya. apa tuh, Pak, custom-nya, Pak, misalkan? Custom-nya seperti ini, misalnya kita sehari-hari, untuk, bekerja kita perlu, mengolah sebuah data ya, dan dari, setelah data itu diolah perlu dikirim datanya ke satu pihak, kemudian dari internal kita ya, ke dalam satu pihak atau satu divisi, kemudian setelah di-approve oleh divisi ini ke divisi lain dan seterusnya. Tapi itu memiliki berbagai variasi. Nah, kalau kita bisa melihat polanya, kita bisa ngebuat semacam kayak flow chart. Nah, itu kita bisa otomatisasi proses bisnis itu menggunakan Power Automate. Nah, kalau misalkan kita menggunakan Power Automate itu bisa menghindari banyak hal. Yang pertama itu adalah, kesalahan, Mhm. ya. Kadang kita kan, eee, kalau kita cuma ingatan aja, kadang kita bisa salah misalkan, dalam melakukan satu pekerjaan. Yang kedua itu untuk efisiensi waktu, karena kalau misalkan kita bisa otomatisasi, kita bisa tidak menunggu orang lain atau tidak menunggu, eee, diri kita sendiri untuk memproses satu pekerjaan. Nah, yang ketiga itu adalah untuk, apa namanya, kita bisa bekerja secara lebih masif ya, Mhm. karena banyak hal bisa kita lakukan otomatisasi, gitu. Oke, jadi, lebih otomatis ya, Pak, Bisa lakukan by otomatisasi system semua ya, gitu ya, mhm. oke. Nah, per platform itu sendiri ada nggak sih, Pak, macam-macamnya gitu? Jadi Power Platform itu terdiri dari yang pertama itu adalah Power Automate. Ini yang dari Mhm. tadi saya cerita. Mhm. Power Automate itu mengenai
bagaimana kita bisa mengotomatisasi proses pekerjaan kita, mengenai otomatisasi proses invoice, otomatisasi proses order processing, otomatisasi proses, request perjalanan dinas dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan di semua perusahaan juga dilakukan, tapi beda-beda lah dari masing perusahaan cara, Mhm. cara pekerjaannya. Yang kedua itu adalah Power Apps. Nah, Power Apps ini untuk kita ngebuat aplikasi yang mana datanya itu bisa berada yang ada di Microsoft 365. Mmm. Misalnya apa? Kita menyimpan sebuah data di Microsoft List, kita menyimpan data di misalkan di Dataverse ya. Kita mau ada semacam kayak pengolahan data di situ ya menggunakan aplikasi. Nah, kita developnya menggunakan Power Apps. Kemudian ada lagi Power BI. Nah, Power BI ini idenya adalah kita misalkan punya kumpulan data yang scatter gitu ya di Mhm. beberapa tempat. Nah, kita mau menjadikan itu menjadi sebuah report yang kita bisa lakukan analisa, gitu ya. Dan yang mungkin terakhir yang agak jarang diceritakan itu adalah Power Virtual Agent, yang mana Mmm. kita bisa berbicara dengan virtual agent atau chatbot ya, yang mana itu di developnya itu menggunakan Power Platform. Nah, kesemuanya ini ide utamanya adalah low code. Low code itu apa? Low code itu adalah kita bisa ngebuat aplikasi seperti yang automation ataupun Power Apps dan seterusnya tadi, itu menggunakan code yang sifatnya lebih sedikit gitu. Nah, dari pengalaman saya, kita bisa kebetulan saya adalah full stack developer ya, ASP.NET C# ya. Nah, kalau saya bandingkan saya mendevelop sebuah sistem menggunakan ASP.NET C# dengan dengan Power Platform itu bisa lebih cepat, bisa sampai sekitar 5 kali lebih cepat. Mmm. Walaupun memang ada beberapa limitasi ya, ada beberapa yang nggak begitu fleksibel di Power Platform, tapi poinnya adalah, kecepatan kita dalam membangun aplikasi dan di beberapa aspek ini memang lebih ke arah, untuk bisa siapapun ngebuat sesuatu. Misalkan kayak ngebuat report itu nggak perlu lagi ke developer, ngebuat report nggak perlu lagi ke analis, end Mhm. user bisa bikin report atau analisa sesuai yang dia inginkan gitu. Oke, berarti, nggak cuma IT aja ya, Pak, yang bisa menggunakan gitu, Nggak cuma IT marketing aja. pun bisa gitu ya, Pak? Bisa bisa, ya. Jadi kalau Oke. misalkan kayak Mhm. sales, Mhm marketing, mhm. mereka punya data, Mhm. mereka juga dari data itu udah bisa langsung buat analis sendiri, nggak perlu minta ke developer, nggak perlu minta ke orang IT bikinin report, nggak perlu, bisa bikin sendiri, gitu idenya. Oh gitu. Jadi, tapi ini semua saling berkesinambungan tuh, Pak, ada Power Apps, Power BI, Automate juga berkesinambungan berarti ya, Pak? Kesinambungan, ya. Oke, berarti semuanya ini mempermudah untuk, pekerjaan ya, Pak? Ya, objektifnya memang untuk mempermudah pekerjaan kita dan, istilahnya adalah citizen developer. Artinya adalah kita yang memang sehari-hari bukan pekerjaannya sebagai developer, itu Mhm. bisa melakukan apa yang dibuat oleh developer, seperti aplikasi, Mhm. seperti itu adalah, otomatisasi, seperti itu adalah misalkan report terhadap data dan lain sebagainya, gitu. Oke. Oke, jadi, teman-teman ini sangat bantu banget karena emang kita tuh semua butuh kecepatan ya, Pak, karena kan udah Mhm. modern banget sekarang kan teman-teman, jadi nggak perlu yang manual pakai kertas ya, Pak, ya? Nah, itu dia yang, Heeh. banyak hal yang bisa di-solve oleh Power, Platform, terutama mengenai Power Automate ya. Iya, Misalkan kita ada sesuatu pekerjaan yang masih dilakukan manual oleh kertas dan apalagi kalau kertas itu dioper antar divisi betul ya. betul. Nah, itu yang seperti apa? Misalkan itu adalah ada approval dari, request dari request purchasing yang pertama dari divisi A, kemudian divisi B dan lagi ya. Mhm Nah, mhm. daripada kita melakukan itu menggunakan kertas diisi kemudian dioper sana oper sini, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan Power Automate dan Power Apps. Jadi datanya itu bisa carry over antar tempat gitu. Oke, berarti, bisa di mana aja, kapan aja ya, Pak, ya? Bisa. Tanpa bawa-bawa kertas gitu Nggak ya, usah Pak, bawa-bawa ribet kertas ya? lagi gitu. Ya. Oke, jadi Portomet ini sangat membantu banget teman-teman. Jadi kita itu udah modern nggak perlu pakai kertas, apalagi buang-buang kertas kan sayang ya, Pak, ya? Nah, itu dia kadang yang terjadi adalah scatter gitu. Iya, bener bener. Kertas saya scatter gitu kan dan juga eh, at some point kertasnya ini kan bakal di-dispose gitu. Dan Mhm. lebih yang kalau misalkan datanya kita nggak kumpulkan, itu bisa apa ya? Nggak bisa kita lakukan analisa terhadap apa yang kita masukkan dalam kertas itu, Iya, ya kan? betul betul betul. Bayangkan kalau Mhm. kita mau menganalisa dalam 1 bulan ini ada request purchase berapa aja. Kalau pakai kertas kan kita susah analisanya. Tapi kalau Mhm. kita menggunakan suatu sistem,
ya itu kita bisa udah ada datanya, tinggal kita data itu ditarik oleh Power BI bisa tampil di spread. Nah ini kita misalkan purchase dalam 1 bulan ada berapa, tipenya yang misalkan untuk produknya IT berapa, untuk non IT berapa dan sebagainya. Nah berbagai hal itu bisa dilakukan kalau kita menggunakan Power Platform, dan juga yang lebih penting lagi nggak harus minta orang IT Nah, bikinin. betul. Nah, nggak harus minta orang IT bikinin. End user yang seperti orang purchasing, orang finance bisa bikin sendiri. Nah, Gitu itu. idenya. Kadang suka repot ya, Pak, kalau emang IT-nya lagi sibuk kan, susah diganggu biasa itu, Pak. Ya IT kadang juga pekerjaannya bukan cuma IT doang, kadang Iya, juga mereka bener masih bener bener bener. ngedevelop juga, kadang mereka Mhm. mesti banyak hal gitu. Iya, betul, itulah IT hebat. Oke, nah, kalau untuk aplikasi sendiri tuh, Pak, apa sih, Pak, yang bisa dibangun dari Power Platform gitu untuk aplikasinya? Mungkin, untuk Banyak hal. ya, mungkin bisa Nah, dijelaskan, Pak? kalau kita bicara Power Automate, ya, kalau pengalaman saya sendiri di Logos itu adalah ngebangun sistem, order processing, tapi nggak hanya terbatas order processing ya. Nah, order processing ini adalah bagaimana kalau misalkan dengan kita sekali submit, ya, dengan kita sekali submit, nanti datanya ini bakalan bisa di-review dulu. Misalkan mau order, apa namanya, mau order suatu produk. Nah, nanti datanya bakal di-review dulu, produk ini, boleh diorder apa enggak. Misalkan Mhm. habis itu di-review lagi oleh pihak kedua, ini apakah boleh di-execute gitu ya secara komersial. Nah, habis itu diproses, habis itu dilakukan, invoicing kepada customer dan lain sebagainya. Nah, proses-proses itu kita bisa lakukan otomatisasi menggunakan Power Automate. Nah, imply bahwa kalau kita misalkan ada satu bisnis proses yang sifatnya fix atau proses sifatnya dinamis tapi bisa kita, mapping kan ya, bisnis proses itu bisa kita, buat juga menggunakan Power Automate. Nah, yang lainnya, Mmm. yang kedua itu adalah Power Apps. Misalkan kita punya data ada di Microsoft 365, data apa misalkan kayak data yang sekarang saya sedang buat di salah satu perusahaan itu adalah dokumen manajemen sistem, Iya. ya. Walau de facto-nya memang datanya disimpan di SharePoint, tapi dia butuh ada sebuah capability yang by default tidak disediakan SharePoint, ya, Mmm. mengenai ini mesti bisa difilter, baik secara tampilan, kemudian juga mesti ada, sifatnya workflow yang sifatnya, lumayan dinamis. Nah, kita mau buat tampilannya juga secara lebih custom, nah itu bisa menggunakan Power Apps, ya. Dan Oke, yang selanjutnya mhm. adalah, eee, Power BI, ya misalkan kita udah punya multiple data yang kita ingin lakukan analisa, Mhm. ya, itu kita bisa lakukan gunakan Power BI. Yang terakhir Power Virtual Agent itu kalau misalkan kita, ingin membuat semacam kayak chatbot, jadi misalkan kita mau tanya, bulan ini pendapatannya estimasi berapa, kita bisa Mhm. tanya ke dalam chatbot ini, gitu ya. Nah, nanti chatbotnya di belakang sebenarnya interaksi terhadap sistem. Nah, Mhm. habis itu dia akan balikin data nih, bulan ini pendapatan estimasi bakal sekian, gitu. Nah, seperti itu menggunakan Power Platform. Dan yang paling baru itulah Power Page ya. Oh. Power Page ini berguna untuk kalau kita mau ada satu data ingin ditampilkan ke pihak eksternal, ya, dalam hal ini misalkan kayak vendor atau customer, data mereka, ya. Nah, dan mungkin kita memberikan capability mereka untuk mengedit data itu, ya, itu menggunakan Power Page. Oke, ini Power Patch itu baru berarti ya, Pak, ya? Masih baru, masih baru. Oke, karena emang sebenarnya saya belum belum begitu, familiar gitu, Pak. Ya. Oke, jadi, Power Platform itu tinggal drag and drop ya, Pak? Untuk pembuatannya pretty much, drag and drop ya, Mhm. dan ada coding ya, di Mhm. beberapa titik ada coding, tapi codingnya bisa dibilang sedikit, paling cuma 1 baris, 2 baris gitu. Oh, karena emang low code ya, Pak? Low Low code itu code, no idenya, code gitu ya, Pak? low code, no code gitu. Bahkan Oke. di sistem Logos ada sistem kami yang adalah central database, saya hampir nggak coding sama sekali. Bisa dibilang coding untuk sistem itu berkurang sampai 99% gitu. Oh. Ada codingnya dikit sekali, tapi 99% udah nggak ada coding gitu. Oh gitu, jadi emang mempermudah banget ya, Pak? Mempermudah dan mempercepat untuk development ya. Misalkan kayak, ada dari bisnis tim butuh nih, saya butuh ada tambahan fungsional ini gitu Mhm kan. mhm. Oh, saya sesimpel oke, saya bisa mengerti titik mana, Mhm. tinggal tambahin misalkan satu field, kemudian tambahin di formnya, itu hitungan menit bisa jadi.
Oh gitu, jadi tutup mata juga kayaknya bisa ya, Pak? Nggak tutup mata amat sih. Ya oke, jadi, itu serba simpel ya Bapak Ibu, karena kan mungkin, di pikiran Bapak Ibu atau teman-teman semua pasti, "Ih coding-nya pasti banyak nih," karena kan Mhm, itu, step by step-nya juga banyak kan ya, Pak, ya. mhm, Tapi itu tenang aja bisa diatasi dengan, Power Automate gitu. Jadi low code, no code ya. gitu. Oke, jadi, sangat mempermudah banget nih Bapak Ibu. Nah, untuk lisensinya sendiri gimana tuh, Pak? Karena kan Nah, banyak yang nanya nih. licensing-nya ini gini, yang menarik dari Power Automate yang menarik dari Power, Platform, at some point dia include di subscription Microsoft 365 kita, Mmm, oke? Nah, Power Automate, kalau kita hanya berinteraksi dengan data, di Microsoft 365 itu include loh di license Microsoft 365 kita, ya. Saya yakin, sudah banyak, audiens sudah menggunakan Microsoft 365 iya. minimal pakai yang paling affordable itu lebih basic. Nah, di Microsoft 365 Business Basic itu udah include of Power Automate dan Power Apps for Office 365. Mhm. Maknanya apa? Untuk kita, memproses data atau ngebuat otomatisasi atau ngebuat aplikasi yang datanya Microsoft 365 secara license sudah include, Oh jadi, gitu. Sudah include, sudah semua ya, Pak? sudah semua, gitu. Oke. Gitu. Nah, kecuali ketika kita mau fungsional lebih, misalkan kita connect ke sistem yang eksternal. Misalkan Mhm, apa? Kita punya database SQL Server mhm, yang on premise. Kita punya database Oracle, kita mau connect ke SAP, itu kan udah dianggap sebagai eksternal. Itu iya. baru butuh license, saya sebutnya sebagai premium license, ya. Bisa itu Mmm, yang sifatnya power, automate per user atau power automate per flow, gitu ya. Nah, balik lagi yang include di Microsoft 365 iya. ya. Nah, banyak hal bisa kita buat yang menggunakan yang license yang sudah include di Microsoft 365. Misalkan kayak tadi, purchase request yang, Logos pernah buat, mungkin bisa dilihat di website, Mhm. transform.co.id ya. Mungkin nanti ada tulisannya di sini ya, Iya, deh di ya. bawah sini. Transform.co.id. Nah, itu saya demokan bagaimana, purchase request itu tadi di Logos ya. Nah, itu workflow-nya kita bisa menggunakan Power Automate yang for Office 365. Jadi sudah Mmm, include di license Microsoft 365 mhm. basic sekalipun, ya. Nah, itu yang dua, Power Apps dan Power Automate. Yang ketiga Power BI. Kalau kita Power BI objektifnya adalah, menganalisa untuk kita sendiri, Mhm. Power BI Desktop itu free. Oh free? Free, tinggal download Oke. aja. Nah, Mhm, lain hal kalau kita dari Power BI itu butuh di-share ke orang, mhm, kemudian untuk orang lain bisa lihat baru baik yang ngebuat maupun yang nge-view itu baru butuh license Power BI Pro, gitu. Dan kemudian Power Virtual Agent. Virtual Agent for Teams itu free, ya, free? free atau included lah kalau Mhm, istilahnya ya. mhm. Kemudian kalau kita bicara lagi mengenai Dataverse ya, Dataverse itu adalah Iya. database-nya untuk yang, Power Platform. Jadi kalau Dataverse for Teams itu included untuk sekian capacity itu included, gitu. Jadi kalau kita masih sifatnya, mau coba untuk gain the confidence, is Mhm, this mhm. system works for our company, Iya. itu included di Microsoft 365 gitu ya. Oh, Mungkin nanti baru ketika kita oke, mungkin, kita udah mendapat confident di sistem works, baru kita, mem-purchase the premium license, gitu. mmm. Berarti kalau udah include gitu ya, Pak, berarti udah langsung bisa digunakan ya, Pak? Udah bisa digunakan, tinggal kita Oke. custom sesuai dengan proses bisnis yang ingin kita, gunakan, Oh gitu ya. gitu. Berarti, sayang banget nih teman-teman kalau emang nggak digunakan ya, Pak, ya? Karena itu Hmm, udah semua include di, 365 ya, Pak? yes, sudah include. Nah itu, jadi, tenang aja. Nah tapi bisa ini nggak, Pak, standalone gitu, Pak, untuk apartemen sendiri? Ada yang Ada ya? standalone-nya, ada standalone-nya. Yang standalone justru yang premium itu sifatnya standalone. Ya Mmm, kalau kita mau buat, yang Power Automate, premium per user atau Power Automate premium per flow itu sifatnya standalone, bisa. oh bisa ya? Mhm, Oke. Nah jadi kalau teman-teman yang emang mau power automate aja gitu ya, Pak, bisa ya, Pak, ya standalone? bisa bisa. Oke. Nah, tadi kan Mas Sagi bilang itu ada Power Automate per user plan ya dan flow ya. Mhm. Nah, itu boleh dijelaskan nggak, Pak, perbedaannya tuh apa tuh, Pak? Perbedaannya itu di kapasitasnya, Mmm, ya. Kalau per user itu lebih ke arah bahwa dia ada limitasinya itu adalah di sekian jumlah action yang bisa di-execute per harinya. mhm, Kalau misalkan, apa namanya, yang tadi yang included di Microsoft 365 mhm. itu berada di yang sekitar
10.000 action kalau saya nggak salah ya, per hari gitu ya. Satu action itu apa? Satu action misalkan dia mengirim email, dia baca data, dia update data di SharePoint itu masing-masing satu action. Nah, sedangkan ketika dia membutuhkan untuk actionnya itu lebih dari 10.000, kita perlu ke next stepnya itu adalah yang Power Automate premium yang per user itu limitnya sekitar 100.000 action per hari, gitu ya. Oke. Dan kalau kita misalkan lebih lagi, misalkan flow kita lumayan intensif, kita bisa menggunakan license Power Power Automate yang per flow, ya, yang mana itu bisa sampai 50.000 action per hari. Gitu. Oh, jadi itu perbedaannya Pak, tergantung action-nya ya Pak? Ya. Oke deh kalau gitu. Nah, ini udah jelaskan ya teman-teman semuanya Power Automate itu emang mempermudah dan juga bisa custom juga ya Pak? Ya. Nah kalau ada teman-teman nih Pak yang mau training gitu Pak, mungkin kurang paham nih atau mau lebih detail mengenai Power Automate bisa di Logos nggak Pak kira-kira? Bisa. Nanti paling kontak ke Logos ya. Mungkin nanti kontaknya ada di sini Iya, kali di ya. sini. Kontaknya ada di sini. Iya. Ya. Gitu nanti kalau emang teman-teman butuh training lebih dalam mengenai Power Automate, Power BI, Power Apps atau produk lainnya gitu kan, bisa langsung aja nanti kontak di Logos karena kita juga ada trainingnya ya Pak. Berapa menit Pak kalau boleh tahu Pak? Hah? Berapa menit Pak trainingnya? Ada training, kita biasa training adalah 2 hari. Oh 2 hari. 2 hari karena memang lumayan intensif ya, dan diharapkan setelah training 2 hari itu udah bisa ngebuat seperti aplikasi sendiri atau workflow sendiri gitu. Nah. Dan training itu sendiri menggunakan kurikulum yang memang dibuat oleh Microsoft. Oke, jadi nggak akan salah ya Pak? Nggak akan keliru ya Pak kalau dari Microsoft langsung? Ya dari Microsoft langsung, karena objektifnya kan supaya bisa nyobain banyak feature. Iya, betul. Nanti kalau udah tahu, nah ini bisa pakai gimana, udah kebayang bisa buat apa gitu ya. Oke, nah itu. Jadi nanti silakan aja dihubungi di Logos, nanti akan saya share di sini nih atau di kolom box sedikit akan aku share untuk kontak Logos gitu. Mungkin ada lagi Pak Sagi nih yang mau tambahkan mengenai Automate sedikit. Paling itu aja ya. Itu aja ya. Oke, nah tadi udah jelasin ya Bapak teman-teman semua sama Pak Sagi nih mengenai Automate, terus benefitnya juga baik banget ya Pak, lebih cepat, lebih mudah lah karena semua by system nggak perlu manual gitu. Dan juga untuk cost-nya sendiri tuh Pak, gimana nih Pak? Untuk cost-nya, apakah lebih mahal kah? Mungkin takutnya kan orang berekspektasi, wah ini mahal banget nih kayaknya gitu. Enggak sih, kalau Power Platform itu kalau kita lihat di market termasuk yang paling murah, bisa dibilang. Oke, tuh udah paling murah, terjangkau kan, dan juga mempermudah. Silahkan, langsung aja. Oke, nah berhubung dari Pak Sagi juga sudah selesai ya, nggak ada lagi yang mau tambahkan ya Pak ya, dan Pak Teri juga kita sudah sampaikan. Jadi untuk podcast hari ini kita sudahi ya Pak. Ya. Oke, dari saya cukup sekian, mohon maaf bila saya salah kata. Sekali lagi kalau Bapak mau tanya mengenai Power Platform lebih detail, silahkan nanti di kolom box atau di sini akan saya cantumkan ya. Gitu. Jadi dari saya segitu aja. Pas lagi juga udah ya Pak? Nah, Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa nonton podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.